Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan baca doa. Semoga Allah mempermudah kita dalam memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya bawa absen dulu. Mas Randy, Hadir Pak. oke. Zikri, Hadir Pak. Hana, Hadir Pak. kemudian Wafa, Hadir Pak. dan Slabib. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir pada pertemuan kita hari ini. Pada pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang pedoman hidup Islam. Kemudian kita pada hari ini akan melanjutkan materi tersebut, tetapi lebih spesifik lagi. Ketika kemarin kita hanya membahas pedoman hidup Islam di dalam Muhammadiyah, maka kita perlu tahu tujuan dari Muhammadiyah didirikan itu apa, kenapa bisa tercipta pedoman hidup dan sebagainya. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kita mulai dengan apa itu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah secara intinya adalah sebuah uraian berisi tujuan pokok yang menjadi landasan persyarikatan Muhammadiyah. Maka ini menjadi sebuah fondasi yang fundamental yang perlu dimiliki setiap organisasi, terutama organisasi Muhammadiyah. Maka dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, seorang anggota Muhammadiyah dia tahu kemana langkah-langkah yang harus dia jalani untuk mencapai tujuan dari didirikannya Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian bagaimana sejarah dari Muqaddimah Anggaran Dasar? Perlu kita ketahui bahwa dulu terdapat seorang tokoh dari Muhammadiyah yang bernama Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini dia memiliki sebuah gagasan supaya Muhammadiyah semakin bertambahnya zaman tidak melenceng dari tujuan didirikan di awal pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka perlu adanya sebuah patokan atau landasan sebagai bukti bahwa Muhammadiyah bergerak di bidang yang terarah. Maka disusunlah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Terdapat 7 poin dari Muqaddimah Anggaran Dasar itu sendiri. Oke, di slide ini Bapak akan menunjuk satu orang dari anak-anak untuk membacakan slide di depan. Oke, untuk slide yang ini Bapak tunjuk Mbak Wafa. Silakan baca. Nilai-nilai MKDM. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Tauhid berarti mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah dan patuh atau taat hanya kepada Allah. Oke. Yang pertama adalah secara hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam, maka perlu menjadi landasan tauhid adalah sebuah landasan dari gerakan Muhammadiyah. Maka ketika tauhid sudah menghujam di setiap pribadi Muhammadiyah, maka dia harus bertuhan, beribadah dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Kedua, hidup manusia bermasyarakat. oke, selanjutnya adalah hidup manusia bermasyarakat. Setelah kita menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, kemudian dengan taat hanya kepada Beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalin hubungan kita dengan sosial, hablum minan nas. Karena kita hidup secara masyarakat, hidup sebagai makhluk sosial, perlu adanya bantuan orang lain. Makanya kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Selanjutnya, Yang ketiga, ajaran Islam satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendiri, membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. yang ketiga adalah buah dari
sebuah tauhid yang menghujam dalam diri seorang manusia. Ketika tauhid sudah menghujam dalam diri manusia, bahkan terutama setiap anggota Muhammadiyah, maka dia meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya ajaran yang sempurna, karena tidak hanya mencakup urusan duniawi, tapi juga mencakup urusan ukhrawi. Dari sebelum tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur semuanya. Maka ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna, yang dijadikan sendi untuk membentuk pribadi Muhammadiyah. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah membacakan. Kemudian slide berikutnya, Bapak akan menunjuk Mas Habib. Iya, Pak. Silahkan dibaca. Keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Perjuangan tersebut adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah SWT dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Oke, Muhammadiyah adalah lembaga dakwah. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai pendakwah tugasnya adalah memerintahkan untuk mengamalkan kebajikan dan meninggalkan keburukan. Karena itu menjadi sebuah visi dan misi dari dibentuknya Muhammadiyah, maka poin keempat dari Muqaddimah Anggaran Dasar adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Dengan cara apa? Dia berdakwah kepada masyarakat. Meskipun terdapat banyak halangan, banyak rintangan, ketika seorang sudah meyakini bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, maka dia menghiraukan permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang dia hadapi di masyarakat. Kemudian selanjutnya kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hanyalah akan berhasil bila dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Mas Habib. Berikutnya, slide berikutnya Mbak Hana, silakan dibaca. Yang pertama, perjuangan pembentukan kelompok pikiran seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Nah, karena sebuah visi misi yang besar ini tidak mungkin dia berjalan dengan sendirinya. Perlu adanya organisasi yang terstruktur dengan baik supaya visi misi yang diciptakan oleh pencetus Muhammadiyah dapat terwujudkan dengan baik. Tidak hanya berjangka 1-2 tahun, tapi sepanjang manusia masih eksis di muka bumi, maka Muhammadiyah sepatutnya memiliki peran untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Mas Habib yang terakhir. Yang ketujuh, seluruh perjuangan diarahkan kepada tercapainya tujuan Muhammadiyah. Tujuan tersebut adalah menjadinya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, ini adalah salah satu dari tujuan didirikannya Muhammadiyah. Ketika seorang yakin bahwa tujuannya adalah sudah jelas, maka dia harus percaya bahwa hambatan dan rintangan yang ada itu tidak sebanding dengan pencapaian yang akan dia capai di masa yang akan mendatang. Maka dengan adanya rintangan ataupun hambatan menjadi penyemangat dia supaya dakwah yang dia laksanakan tidak monoton begitu-begitu saja. Oke, terdapat hikmah yang bisa kita ambil dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini. Yang pertama adalah manusia memiliki peran atau kewajiban untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari hablum minallah. Kemudian yang kedua, karena setelah melaksanakan hablum minallah dengan baik, dengan ibadah yang teratur, dengan taat hanya kepada Allah, maka dia memperbaiki, menyempurnakan itu dengan hubungan dia kepada sesama makhluk. Karena hubungan kepada makhluk itu juga dibutuhkan sebagaimana kita butuh untuk menyempurnakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perjuangan menegakkan ajaran Islam harus dengan mengikuti akhlak dan etika kepemimpinan dan metode perjuangan Rasulullah. Karena sesungguhnya Rasulullah adalah utusan yang paling sempurna. Dia sudah mengajarkan kita bagaimana arti kesabaran,
arti perjuangan dan arti dakwah sesungguhnya. Beliau diberikan musibah, diberikan cobaan, tidak membuat beliau putus asa, tidak membuat beliau mendoakan keburukan untuk orang-orang yang dia dakwai. Tapi dengan adanya hambatan, adanya rintangan, membuat dia semakin semangat untuk berdoa, semakin semangat untuk berdakwah, karena beliau yakin bahwa tujuan dari dakwah adalah mengeluarkan seseorang dari kejahilan menuju pada cahaya Islam yang terang benderang. Mungkin itu saja dari Bapak. Kita akhiri untuk pekan pertemuan hari ini, dan Bapak harap kedepannya teman-teman bisa lebih bersemangat lagi. Dan sedikit nasihat untuk Bapak, ingat pepatah Arab yang berbunyi, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, sesungguhnya engkau mengharapkan kesuksesan, akan tapi engkau tidak melalui jalannya. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas padang pasir. Karena kalau kita mau sukses, kita harus melewati jalan kesuksesan. Begitu. Cukup sekian dari Bapak. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.